Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Nabi SAW ingatkan beberapa sifat jelek dalam satu hadis, yaitu anak yang durhaka kepada ibu. Ada muslim yang cuma sibuk telaah berita koran, ada yang sibuk dengan berita koran, banyak bertanya, hingga sifatnya yang suka buang-buang harta. Dari Al-Mughirah bin Syubah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan pada kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, menahan dan menuntut, dan Dia tidak suka kalian banyak bicara, banyak bertanya, dan menghambur-hamburkan harta. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 5975 dan Muslim nomor 593. Nah, faedah hadis tersebut adalah yang pertama, diharamkan hal-hal yang disebutkan dalam hadis: durhaka pada ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, menahan dan menuntut, mat'at wa ha'at, banyak bicara, hi'ila wa hi'al, banyak bertanya, dan menghambur-hamburkan harta. Yang kedua, yang dimaksud uku atau durhaka pada orang tua adalah membangkang dan meninggalkan berbuat baik kepada keduanya. Standar uku atau durhaka adalah seorang anak menyakiti orang tua dengan perkataan atau perbuatannya. Demikian disebutkan dalam Minhah Al-Alam fi Syarh Bulugh Al-Maram karya Syekh Abdullah Al-Fauzan. Yang ketiga, kenapa yang dilarang keras dalam hadis adalah durhaka kepada ibu? Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah menyatakan, karena bentuk kedurhakaan yang dilakukan oleh anak sering pada ibunya, dan ibu adalah seorang wanita yang lemah. Kehormatan ibu juga lebih dari kehormatan pada bapak. Yang keempat, orang di masa jahiliyah biasa mengubur anak perempuan hidup-hidup karena tidak suka dengan lahirnya anak perempuan dibanding dengan laki-laki. Yang kelima, man'an wa wa'ad, yang dimaksud adalah menghalangi orang lain dapat kemanfaatan, juga menuntut yang bukan haknya dari harta atau kemanfaatan. Bentuk ma'an di sini adalah menghalangi orang untuk mendapatkan haknya. Bentuk lainnya adalah menunda melunasi hutang. Sedangkan bentuk ha'at adalah merampas harta orang lain yang bukan haknya. Yang keenam, hi'ila wa ha'al, yang dimaksud adalah banyak bicara yang tidak bermanfaat. Juga termasuk di dalamnya adalah menyebutkan diri dalam membicarakan berita-berita yang tidak jelas. Di dalamnya juga menukil perkataan orang lain tanpa tasabut, cross-check terlebih dahulu. Para ulama katakan bahwa qi'ila wa ha'al hanya digunakan untuk konteks yang jelek. Yang ketujuh, katsratul su'al, maksudnya adalah satu, banyak meminta harta dalam hal mubah. Yang kedua, banyak bertanya yang tidak dibutuhkan ilmunya. Yang terakhir, idaatul maqal, yang disebut adalah menyalurkan harta pada jalan yang tidak diizinkan oleh syariat, juga termasuk tidak menjaganya sampai harta tersebut disia-siakan atau diambil pencuri. Termasuk idaatul ma'al adalah menyerahkan penggunaannya harta pada anak kecil yang belum bisa memanfaatkannya. Termasuk pula di dalamnya adalah menelantarkan harta dari dijaga sampai tidak dimanfaatkan sama sekali.